Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita tim Insan Merbabu. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib. Di akhir zaman ini banyak pemahaman-pemahaman ataupun Dajjal yang masuk di dalam para alim ulama, atau dikatakanlah Dajjal berbalut alim ulama. Oleh sebab itu kita tim mengungkap agar untuk pembelajaran kehati-hatian kita sebagai umat di akhir zaman ini. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel-channel padepokan kami. Mudah-mudahan kebaikan sedulur-sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh Bapak Yamroni. Sehat ya Pak Yamroni? Alhamdulillah. Monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang fenomena di akhir zaman ini. Banyak dajjal yang berkedok alim ulama ataupun hitam dibungkus dengan putih yang sebenarnya sallallahu Allah langsung kita semua terbuka Allah. Mohon maaf, ini dengan siapa nggih? Jin. Kalau boleh tahu panjenengan dari mana? Dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah. Iya. Kalau boleh tahu panjenengan punya nama tidak? Punya. Siapa nama panjenengan? Ahmad. Ahmad. Panjenengan sudah muslim? Sudah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Ahmad, sebelum kita mulai saya cek dulu ya Mbah kebenarannya untuk mengantisipasi penyusup. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong, matanya terpotong oleh Allah. Mohon maaf ya Mbah kalau kami kurang sopan menanggapi kehadiran panjenengan. Sebelum kita lanjut, saya hidangkan makanan dulu ya Mbah ya. Iya. Terima kasih. Monggo Mbah Ahmad dinikmati hidangannya. Saya juga tak rokokan Mbah Ahmad. Monggo.
sambil menikmati hidangan saya mau bertanya Mbah Ahmad. Iya. Kok banyak fenomena di akhir zaman ini, banyak alim ulama ataupun dari Islam sendiri itu banyak pemahaman-pemahaman itu sebenarnya gimana Mbah? Kok terjadi seperti itu? Memang sudah digariskan menjadi nubuah Nabi bahwa kelak di akhir zaman ini akan muncul para pendusta-pendusta, pembohong-pembohong yang memakai baju-baju agamis. Mereka, para pasukan Dajjal, telah menyusup untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu, para pasukan Dajjal menyadari bahwa memerangi pasukan muslim tidak akan mampu. Makanya para pasukan Dajjal ini menghancurkan dengan cara menyusup dan menghancurkan Islam dari dalam. Mereka mempelajari aliran-aliran pemahaman-pemahaman sesat zaman dahulu yang digunakan untuk menghancurkan Islam. Pemahaman keliru yang saat ini digunakan dengan pemahaman-pemahaman yang disusupkan para antek-antek Zionis. Banyak yang meneliti ajaran Islam, tapi dengan tujuan menghancurkan Islam dari dalam. Saat ini banyak para ustadz-ustadz, ulama-ulama, pendusta yang telah tersusupi oleh pemahaman-pemahaman yang sudah diputar balikkan. Bahkan lebih ngeri dengan pemahaman-pemahaman sesat zaman dahulu. Saat ini dibungkus rapi, mungkin kita tahu, semua tahu, orang-orang seperti ini mereka belajar agama tanpa melalui jalur sanad keilmuan yang menyambung sampai Rasulullah. Mereka mencari rujukan oleh ulama-ulama susupan yang syarat tidak sadar mereka pelajari. Pada saat itu
ada seorang tokoh Yahudi yang menyamar untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka merubah kitab, riwayat-riwayat yang asli, ditafsirkan sesuai kehendaknya sendiri, sesuai pemikiran-pemikiran dan pemahaman ini diajarkan kepada seorang tokoh yang saat ini kitabnya menjadi rujukan para ustadz-ustadz akhir zaman ini. Mereka menafsirkan hadis-hadis sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Mereka tidak sadar bahwa seorang ulama yang menyusup tersebut adalah seorang orientalis Yahudi, Mr. Hamper, yang menyamar menjadi seorang ulama. Mereka mendidik salah satu, mereka menyebut ulama mujtahid, tapi sudah dicuci otak. Banyak kitab-kitab terdahulu yang dipalsukan, dirubah tafsirnya sesuai dengan keinginan mereka, yang mereka dengan dalih kembali kepada kemurnian ajaran tauhid yang murni, ajaran sunnah yang murni. Tapi itu adalah tipuan belaka, tidak sesuai dengan tafsiran ulama-ulama yang bersanad. Makanya penting belajar agama itu dengan sanad keilmuan yang menyambung. Berarti apa yang disabdakan Nabi adalah kaum Khawarij itu berarti sekarang itu sudah berkembang di Nusantara ini. Iya. Dulu ketika pada zaman Nabi ada seorang sahabat pada waktu itu, ketika beliau Kanjeng Nabi membagikan harta ghanimah, tapi ada salah satu sahabat tersebut yang menganggap bahwa Nabi Muhammad tidak adil karena tidak sesuai dengan harapan orang tersebut. Dengan bicara lantang menuduh beliau Kanjeng Nabi manusia yang tidak adil, sehingga pada saat itu sempat mau dibunuh oleh sahabat Umar, namun dilarang oleh Nabi. Mungkin itu menjadi sebab turunnya hadis bahwa kelak akan muncul dari sulbi orang ini orang-orang yang belajar agama tapi hanya sampai di kerongkongan. Orang-orang seperti ini akan tetap ada sampai akhir zaman. Kalau di Nusantara ini sudah banyak, Mbah? Banyak.
Bahkan mereka menafsirkan hadis-hadis Nabi secara tekstual sesuai dengan kehendaknya sendiri. Itu ciri-cirinya gimana Mbah, yang ulama-ulama yang pengikutnya Dajjal itu ciri-cirinya gimana Mbah? Orang tersebut biasanya merasa pendebatnya paling benar. Berarti merasa paling benar sendiri, paling Iya. murni sendiri gitu ya Mbah? Cenderung menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Hanya dirinya yang paling benar, membawa ajaran untuk mengembalikan pemurnian tauhid. Berarti itu Tapi juga tauhid yang keliru menurut pahaman nafsu mereka. itu Al-Qur'annya juga pinter, hadisnya juga pinter Mbah itu. Banyak di antara mereka yang hafal Al-Quran. Malah hafal Al-Qur'an. Iya, tartilnya bagus, casingnya bagus, bajunya bagus, tapi yang ada dalam hatinya adalah kesombongan, merasa paling suci, paling benar, seolah-olah dia mendakwakan tauhid dan kemurnian, tapi sering menyalah-nyalahkan pemahaman yang lain yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Mereka menawarkan seolah-olah itu adalah kebenaran, seolah-olah itu jalan ke surga, tapi sejatinya itu adalah jalan ke neraka. Amalan-amalan yang baik mereka anggap itu adalah bid'ah yang tidak ada dalil dan tuntunannya. Beliau selalu, orang-orang seperti ini selalu mengedepankan seolah-olah baik. Ada dalilnya, ada hujahnya, ada dalilnya, ada hujahnya. Tapi dalil yang sesuai dengan penafsiran mereka, kehendak nafsu mereka, mereka tidak sadar bahwa pemahamannya itu keliru. Bahkan orang seperti ini sulit untuk disadarkan karena merasa diri paling benar, orang lain bodoh, sehingga terhijab oleh egonya sendiri. Saat ini marak pemahaman-pemahaman seperti itu. Tak tahu mereka bahwa mereka ketika mati disiksa sampai hari kiamat, bahkan melebihi siksanya orang-orang yang bermaksiat. Kok bisa gitu ya Mbah? Kan di penjelasan kan kalau kita membaca Al-Quran kan berpahala, mengajarkan kebaikan itu berpahala. Kenapa kok malah orang-orang seperti itu kok matinya disiksa Mbah? Mereka tidak menjalankan semua itu dengan syariat dan hakikat. Orang-orang seperti ini ciri-cirinya selalu mengungkit-ungkit hal-hal yang masih khilafiyah, mengungkit-ungkit semua yang menjadi perbedaan ulama yang dahulu. Pada ulama dahulu sudah menyadari bahwa khilafiyah itu sudah ada zaman Nabi. Perbedaan pendapat antara sahabat biasa. Orang-orang seperti ini hanya selalu mengungkit hal-hal yang seharusnya tidak memperuncing perpecahan. Sangat ngeri
mereka berpemahaman. Orang yang sering melakukan hal-hal bid'ah menurut mereka, padahal itu baik sebetulnya. Ya seperti itu gambaran surga yang ditampilkan mereka sebetulnya neraka. Neraka yang ditampilkan mereka adalah surga. Banyak amalan-amalan yang baik. Bahkan kirim doa untuk leluhur dianggapnya tidak sampai. Itu adalah hal bid'ah. Baca Al-Fatihah untuk para leluhur dianggapnya bid'ah. Makanya orang seperti kalau mati tak pernah mendapatkan pertolongan ataupun syafaat dari siapapun, karena terhalang oleh pemahaman mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa orang yang bisa menyelamatkan dia adalah amalnya sendiri. Itu adalah suatu kesombongan. Bahkan seperti iblis, bahwa iblis membangga-banggakan amalnya yang bisa mengalahkan amalan-amalan para malaikat. Mereka menganggap amalan itulah yang bisa menyelamatkan mereka, padahal sejatinya yang bisa menyelamatkan mereka adalah ridha Allah dan rahmat Allah. Kan di akhir zaman ini kan kalau orang itu pinter ngaji, pinter dalil, pinter hujah, itu kan dipandangnya itu orang yang jos toh Mbah. Iya. Sehingga banyak yang tertipu, terutama orang-orang yang masih awam. Seolah-olah ini yang paling benar. Dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah mereka, seolah-olah ini yang paling benar. Mereka selalu menunjukkan bahwa dia yang paling punya dasar, punya dalil, punya hujah. Bahkan ketika disiksa pun, ketika orang ini meninggal dunia, mereka selalu berucap dan berdalil kepada para malaikat yang menyiksanya. Tapi malaikat tidak pernah keliru menyiksa manusia. Berarti kan di akhir zaman itu kan berarti harus hati-hati ya Mbah. Banyak tipuan-tipuan dengan syariat yang gemerlap, banyak yang silau ya Mbah ya. Iya, itu di satu sisi Gus. Ada sisi lain yang membangga-banggakan diri, mengunggulkan nasabnya, padahal dia adalah susupan juga. Kalau boleh tahu Mbah, kok selama ini bangsa Yahudi kok memerangi Muslim itu sebenarnya dengan dalih apa toh Mbah? Terkadang kan ya banyak pertanyaan ke orang Yahudi itu. Orang Yahudi tidak akan pernah rela sampai hari kiamat hingga kamu mengikuti ajaran mereka. Terutama Yahudi Zionis ini. Mereka menjadi penerus tangan-tangan iblis dan pasukan Dajjal. Nah, yang diharapkan kaum Yahudi itu sebenarnya apa Mbah? Menyesatkan manusia. Itu ya Yahudi yang penyusup itu. Kan kalau di tengah ada sejarah itu kan ya juga bangsa Yahudi itu juga ibaratnya dari Nabi Musa toh Mbah. Itu Yahudi pendompleng, keturunan Ibrahim
keturunan Ishak, Yakub, itu adalah Bani Israel yang asli. Mereka masih menjaga tauhid. Bisa dikatakan Yahudi yang ini pendompleng, bukan keturunan Ibrahim, tapi dari keturunan yang lain. Bisa dibuktikan dengan teknologi zaman sekarang bahwa Tuhan mungkin sudah bisa dikatakan memiliki cara sendiri untuk menunjukkan darah-darah mereka dengan teknologi yang saat ini sedang ramai. Banyak juga Bani Israel yang masih asli keturunan Ibrahim juga menentang politik Zionis ini. Justru yang paling berbahaya adalah mereka menyusup dengan merusak ajaran Islam itu sendiri dari dalam. Mereka tidak sadar. Berarti malah bertolak belakang ya, Mbah. Mempelajari Al-Quran dan hadis bukannya untuk agar kita kembali kepada hamba Allah, malah menjadi ya inilah akhirnya mungkar kepada Allah ya, Mbah. Iya, mereka tidak halus sekali. Yang jadi rujukan adalah kitab, yaitu tadi ciptaan orang-orang orientalis itu tadi. Seperti itu. Nanti ya tetap kebenaran ya juga akan terungkap, Mbah. Iya, tidak bisa tidak pasti, tapi semua juga sudah menjadi kehendak Tuhan. Apa yang dinubuatkan Nabi pasti terjadi. Yang benar kelihatan benar, tapi harus diwaspadai untuk para kalangan umat Islam. Jangan tertipu dengan penampilan-penampilan yang dohir. Kita harus berusaha mencari guru yang bersanad keilmuan, nyambung sampai ke Rasulullah. Pemahaman mereka antek-antek Dajjal ini jangannya tidak menyambung. Bahkan orang yang cenderung menyesatkan ajaran yang sebenarnya. Mereka menganggap golongan di luar mereka sesat, bahkan menyesatkan ulama-ulama terdahulu. Bahkan menyesatkan para ahli-ahli sufi tasawuf, mengingat mereka menganggap ajaran tasawuf itu sesat. Bahkan dengan lantangnya mengatakan ahli tasawuf Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin disesat-sesatkan oleh mereka. Begitu ngerinya pemahaman mereka. Pesan-pesannya gimana, Mbah, untuk sedulur-sedulur biar lebih hati-hati, biar tidak ikut arus seperti itu, Mbah? Pesan-pesannya berusahalah membersihkan diri, berdoa kepada Allah, ditujukan, dipertemukan dengan ulama yang sejati, pemimpin akhir zaman
yang bisa mengembalikan Islam secara benar sesuai syariat dan hakikat. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terlena dengan penampilan-penampilan seperti itu. Karena mereka sudah tersesat, ikut mendapatkan siksa, sehingga ulama-ulama yang seperti ini siksaannya tak pernah berhenti. Karena banyak yang sudah disesatkannya, sehingga dosanya semakin menumpuk, semakin menumpuk, semakin menumpuk. Jika ada maksiat-maksiat yang lain, mungkin masih ada sedikit keringanan siksa. Di malam Jumat, ketika dia mendapatkan kiriman doa dari ahli warisnya yang masih hidup. Tapi ulama Dajjal ini, karena sudah terpenjara oleh egonya bahwa kiriman doa dari orang yang masih hidup tidak sampai, maka justru itu akan berimbas kepada dirinya sendiri. Selama-lamanya sampai hari kiamat tersiksa tanpa henti, karena tidak mendapatkan syafaat ataupun kiriman doa. Ya udah ya Mbah, terima kasih atas pembabarannya ya Mbah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Monggo panjenengan undur diri melanjutkan tugas lagi ya Mbah. Jika kami ada kekurangan kesalahan, ya maaf yang sebesar-besarnya Mbah. Ya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari Allah.